produktif iya. Betul. Gitu. Tapi apakah efektif? Nah itu dia pertanyaan. Tapi kan kepikiran terus lu kata-kata tuh orang di gue. Tapi itu ada bener. Tapi ada nggak benernya juga kalau buat gue. Kalau nih gue topiknya malah suka nih. Nih kayak gini-gini nih. Soalnya menurut gue ini penting banget nih kita udah anak-anak hip hop. Guys, tinggalin apa? Emang ada yang berani gogonin? Ayo welcome back di Hip Hop Hore di segmen What's Poppin'. Masih dengan saya Tuan 13 dan juga YACKO. dan di episode kali ini kita kedatangan seorang teman yang baru saja merilis album. Wah, albumnya janggal banget. Janggal ya? Ada yang janggal dari album ini. Ada yang janggal, puncaknya janggal. Wow. Sebenarnya kita mau ngerahasiain juga di judul udah ada sebenarnya. Nggak ngaruh. Karena emang begitu keluar ya kan, itu kayak mengudara di mana-mana. Betul. Kayak nggak bisa. Wah, apa ini? Langsung nama besar di belakang dari album itu muncul. Besar. Ada suara tuh. Ada suara tuh. Suara lembut. Oke, suara janggal tuh kayaknya. Suara janggal dari puncak. Dari puncak turun ke Angkasa Pura. itu Tayaka. Salah. Ini langsung aja kali ya. Please welcome di studio. Apa kabar bos? Alhamdulillah baik. Les apa kabar men? Baik. Baik wih. Baru rilis album men ya? Yoi. Gimana perasaannya men setelah melepas anak-anaknya? Apa ya? Lega sih, gue seneng karena ketika lo berkarya selesai gitu kan, lo kayak siap untuk fase selanjutnya. Dan itu tuh buah pikiran, buah ide. Gue tuh paling suka ngelihat sesuatu dari yang nggak ada jadi ada gitu loh. Jadi menarik. Ketika lo berhasil menyelesaikan apa yang lo mulai, pasti ada kepuasan tersendiri. Terlepas dari respon orang sama apa yang lo buat tuh apa nantinya. Nice. Tuh asik tuh jawabannya tuh. Yoi. Ketika lo menyelesaikan apa yang lo mulai akan ada kepuasan tersendiri terlepas dari apapun respon orang. Keren. Dari ada. Les 2020. Ini kayaknya tiap kali nanti kita ngobrol ada tuh Les 2020. Biar kayak all day. Emang gitu. Secara wordsmith ya kan? Yoi. Nah, Les, berarti lo bilang kan ini merupakan awal dari perjalanan sebenarnya ya. Setelah dari lo kan album sendiri itu kan udah proses sendiri nih. Terus lo rilis, terus lo bilang akhirnya ini merupakan awal dari perjalanan lagi nih. Bener gak sih menurut lo itu? Atau malah justru ini udah end game-nya nih? Bukan awal juga sih, lebih kayak ngelanjutin perjalanan aja kayak. Tapi mungkin lo ada di fase selanjutnya aja gitu. Ada di stage selanjutnya. Ada di stage selanjutnya dengan kesulitannya dan rintangannya masing-masing pastinya. Secara kehidupan sehari-hari dan mungkin secara dari karir bermusik dan secara lo bersikap secara apa ya menjadi manusia pasti ya udah kayak berubah aja situasinya sekarang. Proses ya men ya. Iya proses. Nah, proses pembuatannya album ini sendiri berapa lama sih? Gue tuh nggak terlalu bisa ngitung karena dari gue rilis 2018 bulan Maret album Waktu Bicara, nggak lama setelah itu tuh gue langsung bikin album selanjutnya. Gue gatel gitu. Oh, kenapa? Apa yang membuat lo gatel? Gue gatel karena gue ngerasa kayak Waktu Bicara kan juga udah lumayan lama ya. Gue ngerasa kayaknya gue bisa datang dengan sesuatu yang lebih fresh dan lebih baru deh. Jadi saat itu juga gue udah mulai ngumpulin materi buat album ini. Mungkin gue bisa bilang sekitar setahunan. Tapi yang lama bukan di proses recording atau bikinnya, tapi lebih kayak emang gue rilis single dulu perlahan-lahan tiap bulan satu. Emang gue gue main pelan dulu sampai akhirnya boom album penuh gue rilis gitu. Oke. Jadi sebelum album ini keluar ada berapa single yang udah lo rilis sih? Yang udah keluar duluan tuh ada 5. Yang pertama di 2019 ada sama Hindia, judulnya Sementara. Korek kini api nyala. Pun cepat padam mengalah. Di 2020 tuh ada sama pada masih 2019 ya itu ada sama Bensi Hombing. Bill Gates jadi miliarder karena jual jendela di depan mata.
dari jendela. Dari jendela. Habis itu ada dari layar. Itu foto aku 2 kali. Dari layar aku hidup bahagia. Dari layar aku jauh lebih kaya. Dari layar aku jauh lebih tenang. Ada turun dari langit sama Karace Noah. Terakhir ada Petanda Baik sama Petra Sihombing. Dulu kita saling diam, kini waktu berbicara, mengobrol sambil menyetir pulang ke arah rumahnya, bercanda hingga terbingkal. Oke. Nah, Gitu. Tuh adik kakak lo ajak ya. Adik kakak Ada semua Ben, ada tuh, Petra. gue. betul betul bener Family banget. business bro. Yo, Kebetulan dulu Ben rumahnya sebelah rumah gue, deket, jadi kayak ya udah. Serius lo? Serius. Makanya lo kenal Makanya jadinya. gue kenal. Terus habis itu kalau datang ke acara juga sering ada dia. Ya emang sering, ya jadi sering ketemu, sering main. Terus ya udah bikin lagu aja yuk. Ah, nice. nah di album ini sendiri lo ada berapa lagu? Album ini ada 14. 14 ya. Nah menariknya adalah gue sempat baca thread lo di Twitter. Itu lo menceritakan tiap tracknya itu ternyata track pertama itu merupakan ada koneksi ya dengan track kedua, ketiga, keempat. Lo menceritakan semua track 14 track itu sebagai suatu kesatuan, sebagai suatu sebuah cerita yang bisa dihubungkan. Betul, Itu emang it happens to be like that. Dalam prosesnya sendiri memang menciptakan lagunya itu dari 1, 2, 3, 4 sampai 14 atau campur, tapi akhirnya lo bisa menemukan satu benang merahnya. Sebenarnya I'm plotting to do that gitu. Kayak udah kebayang emang gue pengen album nih ada ceritanya. Walaupun waktu gue rekaman bisa gue bilang jadinya apa ya, nggak secara berurutan gue bikinnya. Kayak udah track 1 tuh malah gue bikin kayak itu rekaman di sesi ke-5 gue baru bikin track 1 kayak gitu. Cuman entah kenapa karena gue udah ngeplot kayak dia, walaupun urutan rekamannya abstrak, cuma jadi kayak udah ada bayangan dan gambarannya. Jadi ketika disatuin semuanya lebih mudah dan udah ketemu aja benang merahnya. Boleh ceritain nggak? Maksudnya itu kalau itu kan orang lihatnya di Twitter, nggak semua orang menggunakan Twitter ya. Oke. Gitu. Nah ceritain deh. Seperti apa sih ceritanya dari track pertama sampai ke track 14? Jadi sebenarnya ini kayak perputaran. Album itu kayak perputaran. Jadi track 1 judul Puncak Janggal adalah ketika lo datang ke sebuah pesta dan lo ngerasa nggak belong nih, ada yang aneh, keren sih tapi kok gue nggak belong ya. Waktu kedua lo ternyata sadar itu adalah pesta penghargaan. Kayak lo diundang, ternyata gue diundang nih ke acara penghargaan. Ketiga lo kayak kelihatan keren tapi lo cuma kelihatan keren dari layar karena lo datang ke acara tersebut. Terus habis itu yang keempat, lo ketemu temen lama lo, ngelihat lo dari layar yang kayak lo keren ya, udah sukses nih datang nih ke penghargaan. Di track kelima Pertanda Baik ya lo ketemu jodoh dari teman lama, ya istri gue juga teman lama gue sebenarnya. Yes. Waktu abis Pertanda Baik itu tuh kayak turun dari langit, situasinya lebih kayak oke, itu lagu paling yang gue rekam paling baru, Turun dari Langit. Jadi situasinya kayak lagi pandemi, lagi covid, lu pengen banget nih ada duit turun dari langit. Dan itu kayak terjadi setelah gue sama istri gue nikah gitu. Jadi masih ada nyambung dari track kelimanya. Track ketujuh tuh dari jendela. Dari jendela tuh adalah lu ngelihat keluar dari tempat lo berada, dari kamar lo atau dari handphone lo atau mungkin kayak dari mata lo sendiri lihat lingkungan sekitar. Dari jendela tuh lo kayak ngeliat oh semua orang punya kesulitannya masing-masing ya. Di track ketujuh track ke-8 titik rendah titik tertinggi tuh lo kayak pulang ke rumah, mau lo udah sekeren apapun, sesuperstar apapun, lo balik ke rumah lo jadi orang di rumah, lo jadi anak bokap nyokap lo, mungkin lo jadi ibu mungkin, atau lo jadi ayah gitu, lo jadi manusia lagi ibaratnya kayak gitu. Terus di titik tertingginya adalah lo keluar lagi untuk sampai level yang lebih selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Dari situ gue masuk lagi ke biar mereka tahu tuh lirik lagu-lagu yang apa ya, mulai arogan, karena ketika lo sampai di tahap tertentu pasti arogan tuh nyempil dikit. Di track selanjutnya ada sombong. Sombong tuh ya udah fix tuh, di situ lo sombong nih berdua, pokoknya gue sama Nayaka lagi sombong-sombongan, dilanjutkan oleh sementara. Jadi kesombongan lo jangan terlalu arogan lah, itu bisa jadi semua cuma sementara. Habis sementara apa ya lanjutannya, kok gue lupa. Bintang 5. Habis sementara bintang 5. Bintang 5 tuh nunjukin kalau even lo udah ngerasa superstar, lo mau sebintang 5 apapun, sebaiknya lo tetap rendah hati, karena di situ gue juga nyebut di liriknya
Kukatakan ini agar kalian tak kecewa, idolamu manusia bukan Tuhan atau dewa. Kayak ya udah lo santai aja lah. Dari bintang 5 ada ruang tunggu. Ruang tunggu tuh kayak lu masih nungguin buat bisa sampai ke puncak, buat kapan nih gue bisa menang, bisa keren. Ruang tunggu tuh isinya kayak curhatan, keluhan gue. Itu lagu paling personal dan gak ada chorusnya, ya udah gue pengen nge-rap aja di situ. Dan di track ke-14 ada kemenangan sejati yang akhirnya ngejelasin kayak nggak ada kemenangan sejati itu ya, lu menang tapi tetap bisa rasanya kosong, lu bisa aja sampai ke puncak tapi rasanya janggal, dan yaudah itu balik lagi ke fase track 1 ke fase awal lagi melewati gitu. fase yang sama lagi ya, kurang lebih Kayak gitu. Cerita yang sangat menarik sekali, gue aja bingung urutannya tadi. tapi tapi lu udah punya plotnya, maksud gue sebelum lu bikin materi album lu udah punya bahan cerita bahwa lu pengen, misal lu pengen awal mulanya seperti ini, tengahnya seperti ini, prosesnya akhirnya seperti ini. Ya itu kebentuk otomatis aja berarti itu men, sisa-sisa tracknya. Iya, itu kebentuk otomatis aja sih. Kayak di tahap ini ke ini kayak perlu ada satu lagi diisi apa. Jadi kayak gitu sih proses rekamannya. Ya maksudnya kan kalau ngomongin album kan menurut gua ada 2 tipe ya gue. Ada yang emang dari sebelum bikin album kita sudah konsepin nih. ya Gua albumnya maunya merah nih warnanya nih. Tapi kan kadang-kadang karena sudah fokus di situ akhirnya nggak bisa keluar dari kotak warna merah ini kan. Ada juga yang udah yang mending bikin tiba-tiba pas udah disusun, wah ada benang merahnya ternyata. Ada juga, dan ternyata Les lebih dua-duanya justru. Dia sudah punya plotnya tapi let it flow aja. Tahu-tahu jadi jalan ceritanya, menarik sih. Udah ada plot, gue udah ada image buat soundnya, gue juga udah kebayang kayak ntar visualnya bakal kayak apa yang ngegambarin kejanggalan dan kepalsuan sebagainya tuh udah gue bayangin di awal sebelum rekaman ini, gitu. Kalau gue boleh tanya, ini apakah album balas dendam? Balas dendam ke apa tuh, Bi? Waktu bicara. Kayaknya maksudnya waktu bicara ini, waktu bicara yang lalu itu ya lo nggak kalau gue lihat pergerakannya nggak semasif ini di sosial media. Gitu. Lo memperlakukan setiap track yang muncul Campaign-nya itu dengan jelas, campaign yang sangat bagus, dengan konsep video, dengan ya sound-sound yang menyalak lah gitu. Itu benar-benar keren sih menurut gue, karena lo bisa pada saat dibawain di panggung itu juga kemarin kan sempat lo bawain ya di Fluff itu kan juga keluarnya itu sangat menyenangkan gitu loh. Nah itu ini album balas dendam setelah yang waktu bicara kemarin, maksudnya ya nggak semasif ini pergerakannya atau gimana nih Les? Atau kebetulan idenya udah tiba-tiba keluar gitu, terinspirasi apa tuh? Gue nggak balas dendam sih. Emang kalau waktu bicara tuh gue lebih gerilya aja, kayak bahkan gue rekaman di kosan, kayak semua yang produce sebagian besar gue gitu. Ya di album ini gue ngerasa kayak apa ya? Kayaknya banyak source atau sumber daya yang bisa gue gunakan, bahkan dari diri gue sendiri dan orang-orang di sekitar gue. Kenapa gue ngasih setengah-setengah kalau gue bisa berarti bisa tekan gas kencang di album ini gitu. Kayak di awal sih gue ada ketakutan juga nih ngeluarin track video gitu, bikin yang niat dari kantong sendiri, lumayan kayak gue nggak tahu nih lagu gede atau enggak, tapi gue suka ya udah sikat gitu. Kayak ada kenekatan yang kayak gitu. Balas dendam sih enggak, cuman gue belajar banyak dari musisi-musisi, malah bukan dari musisi hip hop sih. Gue belajar yang kayak kok mereka bisa ya campaign-nya narik orang segitu banyak, kok bisa ya mereka bikin lagu dan orang beneran kena dampaknya dari lagu itu, bukan sekedar dibilang suara lo bagus atau flow lo bagus, bukan sekedar itu doang, tapi orang benar-benar bisa connect gitu. Dan yang gue pelajarin adalah kayak mungkin emang harus ada bumbu-bumbu yang di luar dari musik, yang nggak musik doang gitu, nggak cuma jejelin lagu lu, tapi ada sebuah aktivasi menyenangkan yang bisa dilakukan bahkan ke orang yang nggak dengerin hip hop gitu. Menurut gue itu bagian dari proses komunikasi. Gitu loh. Call it marketing, call it whatever you like gitu. Tapi itu akhirnya sukses membuat lagu lo itu masuk tidak hanya ke market hip hop. Lumayan. Iya kan, gitu, masih kemana-mana dengan menurut gue dengan di jendela ya,
yang sama band itu kan. Lo menggunakan campaign orang coba dong instastoryin apa yang lo lihat dari balik jendela. Itu menarik. Keren banget. Simple tapi itu relate ke orang-orang dan gampang sekali betul. digunakan gitu. Dan itu it works so well kan. Itu banyak banget. Terus belum lagi yang lo bikin ada aktivasi di mana lo kasih bar lo, siapapun bisa lanjutin. Selain itu lo gantian juga musiknya diganti-ganti dan itu menarik banget loh. Itu gimana menurut lo pas lo denger segala beat itu masukin, itu lagu apa ya yang itu ya? Itu Dari Layar. Dari Layar itu ekspektasi lo segila itu nggak? Enggak sih. Ya jujur kayak Dari Layar tuh campaign paling efisien yang gue pernah bikin kayak sehari waktu gue announce campaignnya tiba-tiba besoknya gue lihat kok grafiknya bisa naik banget dan isinya emang menyenangkan. Di situ gue ketemu kayak ada si Jordi yang main trompet namanya, terus dia kayak wah nih keren banget nih orang main trompet, terus langsung gue suruh isi track aja di album gue. Kayak hal-hal kayak gitu tuh terjadi gitu. Gue kenal bahkan dari challenge yang kayak gitu. Pertama soalnya gue lihat musisi lain udah ada yang bikin kayak gitu kan, musisi jazz atau siapa ya waktu itu, ya banyak lah yang sempat bikin. Tapi kok di hip hop belum. Kalau gitu ya udah gue bikin aja. Dan ternyata sambutannya menarik banget karena kita kan waktu itu lagi ibaratnya pandemi lagi covid banget lah ya, lu di rumah doang tapi ngelihat orang nge-rap bareng waktu lu scroll kan rasanya beneran kayak lagi di cypher gitu gak sih? Itu sih yang bikin gue ngerasa kok gue kayak lagi cypher liatin orang-orang rap gitu. Turun Dari Langit sendiri juga ada desain ya? Iya, itu gue bikin lomba desain di situ. Jadi yang nggak suka hip hop atau bahkan nggak suka musik tetap bisa join, lu bisa gambar-gambar, bisa kayak gitu. Menarik sih man, maksudnya gua sama Yako sering banget ngobrolin sebelum lu announce lu akan rilis album ya. Tapi gua sama Yako sering ngobrolin bagaimana lu nge-treat satu single lu yang tiap keluar tuh kayak Les berubah banget deh. Sekarang mikirin nih dia poin-poin ini nih. Maksudnya berarti lu sudah sampai satu titik menurut gua kayak selain bikin musik bagus aja nggak cukup nih. Ini bagaimana caranya lu bisa punya interaksi sama pendengar lu, itu yang gue suka. Sampai akhirnya kayak melibatkan orang-orang jadi kayak ikut terlibat di dalam lagunya, dan itu value yang sangat mahal sih men buat gue. Sama kayak ada hal yang baru gue pikir dan gue baru sadar gitu ya. Ini tanpa mendiskreditkan pihak manapun, tapi kayak ternyata lu kalau bermusik ya hip hop, lu nge-rap atau apapun, kayak lu jago bikin lagu atau lagu lu bagus itu tuh baru kayak 20% dari seluruh tugas lu. Dan gue baru menyadari itu kayak 80% itu banyak banget nih, ini harus gue kejar. Dan 80% itu isinya ya mungkin ada marketing, ada campaign, ada sebagainya. Dan apa ya, dengan itu gue ngerasa iya mungkin lu pun gak usah bikin lagu yang terlalu rumit gimana flownya. Gue tidak berusaha membuktikan diri gue jago atau apapun di album ini. Gue emang pengen bikin seni aja dan menjalankan tugas gue juga yang 80%-nya gitu. Dan kayak misalkan contoh lagu Dari Jendela, itu banyak orang yang kayak kok flownya gini doang sih, kok nge-rapnya gini doang, gak asik nih. Kalau di YouTube ya mungkin numbersnya juga gak terlalu gede, tapi itu malah gue dapat angka yang lumayan malah di Spotify gitu. Karena itu emang gue tujukan sebagai lagu yang lu bisa dengerin tanpa lu harus dengerin, kebayang gak sih? Kayak yaudah bisa jadi lagu latar gitu. Ternyata kayak work saya orang-orang yang gak suka hip hop bisa kayak gue gak suka hip hop tapi ini gue setel gitu. Itu tujuan gue emang bisa untuk mencapai hal itu gitu. Ya sebenarnya lo nggak harus membuktikan apa-apa sih, secara skill emang lo udah wordsmith banget gitu loh. Kayak istilahnya ya lo ngomong aja udah mungkin udah udah rimanya udah ketata dengan rapi, udah wordplaynya juga udah keren gitu. Tapi cuman memang kita tahu sendiri, notabene Indonesia kan memang nggak semuanya into wordplay ya, gitu. Jadi dengan strategi komunikasi yang baik itu akan membuat sebuah lagu itu malah ternyata playnya itu jadi lebih bagus. Paling tinggi playnya so far tuh sementara yang sama Hindia ya. Kayaknya tapi Dari Layar nyusul, abis itu Jendela on the way gitu sih. Lagu favorit lo? Lagu favorit gue sebenarnya malah yang paling personal, gue suka Ruang Tunggu. Itu yang nggak ada chorusnya. Terus sebagian besar gue juga yang produce. Terus Biar Mereka Tahu, itu favorit gue dua itu sih. Kenapa tuh? Karena apa ya, ibaratnya Ruang Tunggu kan karena lo udah mau nge-rap aja di situ, nggak ada chorusnya. Itu sebenarnya kayak tipe musik yang emang dari dulu pengen banget gue bikin.
Oke. Tapi kayak baru kejadian, baru bisa dilakukan sekarang. Kayak ya udah gue punya teman yang bisa bantu gue produce sampai mendapatkan sound itu tuh baru saat ini gitu. Oke. Menarik ya. Gak, gue belum lama ini kayak gue kalau lagi buka Twitter kan penuh dengan kesinisan gitu ya. Iya. Gue kadang kalau buka Twitter gue sempet nggak sengaja terus kayak ngeliat nih kayak promo luar biasa tapi lagunya biasa aja. Hah? Tapi udah gue scroll lagi aja deh, biarin aja. Tapi kan kepikiran terus tuh kata-kata tuh orang di gue. Tapi itu ada bener loh. Tapi ada nggak benernya juga kalau buat gue. Mas gue kayak yang lo bilang tadi, ternyata bikin lagu bagus baru 20% dari tugas lo gitu. Iya. Sisanya lo harus pikirin nih, nggak cukup bikin lagu bagus doang di era seperti ini gitu. Kecuali emang lo ada di label, semuanya udah diurusin campaign-nya. Tapi most likely bahkan kalau di label pun harus lo yang ngurusin. Yes, di era sekarang ya, di era sekarang ya. Ya berarti kan ini kan PR juga nih buat semua teman-teman bahwa ternyata kita sebagai seorang seniman nggak cukup buat karya doang gitu. Tapi bagaimana caranya menyebar luaskan karya yang kita punya. Yes. Dengan strategi apapun itu dan Les pakai strateginya dia sendiri. Gitu. Itu Lo menarik pakai sih. strategi lo sendiri juga. Yes. Mbak aku juga pasti Jelas. Menarik Tapi nih, menarik. intinya ya kita bisa belajar satu sama lain. Betul, Teman-teman betul, juga betul, bisa betul. ngelihat gitu loh bahwa ya lagu sendiri itu sebuah produk kan sebenarnya. Iya. Tapi produk sendiri itu kan ada packagingnya. Iya emang mamen nih kalau gini-gini nih. Gue tuh sempet kaget ya. Gue ngobrol sama temen gue yang musisi yang udah mainstream lah, dia di label gitu. Terus dia bilang kayak dulu banget kayak dia bilang kayak iya lu rapper, lu musisi, lu tuh brand. Yes, Gue betul. kayak hah brand? Exactly. Lagu lu tuh produk. Hah? Lu kebayang gak sih? Gue selalu nge-treat kayak ya udah gue manusia, gue seniman, barang gue, lagu gue tuh ya karya bukan produk. Tapi ternyata sudut pandang mereka udah kayak gitu. Ya, emang seperti itu sih. Karena maksudnya brand ini orang kadang-kadang tuh gini loh. Kadang-kadang orang tuh ngelihat kata marketing itu sell out. Beda, marketing itu bukan sales. Sales dan marketing is two different things gitu loh. Satu penjualan ya kan, strategi jualan, tapi jualan itu bisa terjadi kalau marketing lo bagus. Dan marketing ini kan sebenarnya bukan diskon, bukan promo seperti itu, tapi adalah strategi komunikasi. Betul. Bagaimana mengkomunikasikan campaign lo itu, lagu lo, produk lo itu yang notabene ini adalah lagu, album, itu ke market. Dengar gitu. kalian. Dosen. Ini valid nih. Dan itu teorinya ya, tapi yang sudah dilakukan sama Liz, Tuan 13 dan teman-teman yang mempunyai campaign di balik lagu-lagunya itulah yang dinamakan marketing. Gitu. Jadi jangan takut untuk belajar marketing. Marketing itu is not always about diskon berapa beli satu dapat dua, enggak. Itu adalah strategi promosi. Jangan takut untuk belajar marketing teman-teman. Takutlah untuk nggak tahu apa-apa. Dan gue tuh tahu banget kayak ada musisi yang ngerasa takut karena kalau marketing tuh nanti jadi nggak organik, jadi nggak natural. Tapi sebenarnya sebagian besar marketing memang tidak organik. Respon atas marketing itu yang harusnya organik. Ya, betul. Menurut gue itu perlu diketahui juga sih. Ya, menarik. Betul Seru sekali. nih, gue topiknya mana suka nih. Nih kayak gini-gini nih. Bisnis ya. Tapi lama nih kalau kita lanjutin. 4 hari sih gue kalau gue masih lanjut nih. Nggak, ada chapter 1 nih kayak kita lagi kelas-kelas aja nih ya kan, lagi kelas. Soalnya menurut gue ini penting banget nih kita udah anak-anak hip hop. Iya. Betul. Dan maksudnya kan kita sering ketemu, tapi kita nggak pernah ngelewatin obrolan seserius ini kan. Iya benar. Iya, ketemunya kalau di klub lagi manggung kapan ngobrol? Kalau lagi ngobrol dikit, udah ketemu orang lain lagi ya kalau kan. nggak berisik mabok. Oh iya itu Pi. Ya itu saya jelas. Iya tapi iyalah obrolan-obrolan ini sebenarnya emang perlu sih di-share ke teman-teman gitu. Karena masih banyak teman-teman di luar sana yang istilahnya mikir ya udah kita keluar lagu, keluar aja. Terus besoknya keluar lagu ini lagi. Produktif iya. Betul. Gitu, tapi apakah efektif? Nah itu dia pertanyaannya. Itu belum tentu. Produktif, apakah efektif? Rima keren. Yaku 2020 boleh dong. Oh Yaku 2020. Tapi itu penting banget. Itu penting. Produktif belum tentu efektif. Betul. Oke. Keren. Ada work hard, ada work smart. Nah, iya betul sekali. Nah, ini masih lanjut ke bisnis lagi nih. karena bisnisnya Liz nggak cuman itu. Woi masuk. Bisa Dia selama sebulan lagi jago nih dia. Keren. Bisa Yakoko Bushe ini kayaknya.
Karena Lace itu punya banyak yang akan diluncurkan lagi. Tapi yang sebelum kita ngulik yang mau diluncurin nih di tahun 2021, yang sekarang udah ada, Lace itu juga lagi bisnis ya kan? Lo lagi bisnis makanan Boleh ya? jelasin gak sih men? Apa lagi bisnis di bidang apa? Sebenarnya itu bisa gue bilang F&B kecil-kecilan lah ya, coffee shop bentuknya. Tapi gue juga jual makanan. Awalnya ini gue mulai gara-gara lagi pandemi. Terus kayak kakak gue tuh lumayan jago masak juga, dan kita kerja sama bareng. Gue bilang kayak kita jual makanan aja yuk, PO gitu. Terus ya udah kita memberanikan diri untuk PO, dan sebelum pandemi ini emang udah kebetulan nyewa tempat, tapi belum dibuka sama sekali gara-gara udah mulai muter tuh karena bisnis makanan pre-order. Ya kita memberanikan diri, udah kita buka aja jadiin coffee shopnya. Terus sekarang jual ayam goreng dan waffle juga. Dan kalau teman-teman mau datang nongkrong, boleh banget. Gue Rabu Kamis di sana, siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol. Tempatnya, alamatnya? Alamatnya di Jalan Nasem 2 nomor 8 di sebelah Esmod. Namanya Stufa Eat and Brew. Keren. Gitu. Tiap hari apa? Rabu? Gue Rabu Kamis biasanya di sana. Rabu Kamis ada di sana. Kapan lagi lo dapat makan enak tapi dapat ilmu? Iya. Gue lihat-lihat. Todong bang, follow back ya. Kalau todong. Follow back tuh buat apaan sih? Dan yang udah kesana udah banyak banget Pi. Ada Jomil udah sempet kesana ya. Pernah kesana. Anak-anak Onar, Noise, Andre, Ayub pada kesana. Habis itu Nayaka juga sering sana, rumahnya deket kebetulan. Cepete ya. Banyak sih teman-teman hip hop ya. Gue pengen banget kalau nanti udah nggak pandemi gitu, ya kita bisa nongkrong bareng di situ, bahas lirik-lirik lagu, atau kalau ada yang mau launching single atau apa mungkin kecil-kecilan bisa di situ juga. Betul. Kita bikin talks tentang bisnis musik mungkin kayak menarik juga. Bisa di situ ya. Itu sih pengen banget gue bisa ngelakuin hal itu di sana tadinya. Depan kita geng. Let's go. Siap. Men, balik lagi ke album lu nih. Gue suka banget sama cover album lu. Thank you, Bi. Itu ide siapa? Ide gue sih. Kenapa mesti tumpeng? Jadi itu tadi gue pengen merangkum selebrasi yang terlalu cepat di cover album. Kayak lu ngerasa menang duluan tapi belum. Kayak di hidup tuh gue ngerasa sering banget kayak gitu. Kayak lu masuk kuliah idaman lu kayak, weh asik nih, gue kira kuliah di kampus idaman, ternyata pelajarannya susah, terus besoknya lu ribet gitu. Kayak itu tuh sering terjadi di kehidupan. Itu yang pengen gue rangkum di cover album. Tadinya gue pengen covernya gelas ditumpuk nih, gelas champagne terus dituang. Tapi gue ngerasa ini bule banget, lagian gue juga nggak minum champagne ya kan. Selebrasi apaan ya? Oh tumpeng lah orang sini. Ya udah kira gue pakai lah tumpeng. Dan kalau lu lihat tumpengnya tuh atasnya nggak ada puncaknya. Jadi secara literal itu adalah puncak janggal. Aku nggak dapet tumpengnya. Emang nggak dapet? Enggak. Wah, nggak bisa Mbak. Nggak apa-apa. Gue udah cukup senang. Bukannya ini mutih. Tuh produsernya tuh, produser saya yang makan gitu ya. Itu kayak favorit. Enggak nasi. Nggak nasi, tapi kan seneng kalau dapet. Terus gak enak gitu. Nggak les apa. Menurut gue emang itu ini banget sih, masuk banget ke budaya kita gitu kan. Ya seperti lo bilang tadi itu, kalau misalnya champagne gelas-gelasan bule banget ya kan. Gitu western banget. Nah sementara kita punya emang tumpeng itu adalah simbol dari selebrasi. Betul. Gue suka banget sih, maksudnya begitu lu keluar artworknya kayak wah anjing nyampe lagi. Udah gitu di tiap single yang lu ada di album lu, itu kan lu kasih mungkin fotonya sekalian kali waktu itu ya. Pas lu foto artwork bareng sama foto tiap singlenya. Enggak sih, sebenarnya foto artwork tuh lebih sendiri, tapi kayak lagu-lagu sisanya itu gue bareng, tapi kalau single juga itu sesi-sesi terpisah. Nah itu gue suka bagaimana lu menggambarkan tiap single di artworknya dengan foto-foto lu dengan simbol-simbol, itu asik banget. Iya. Ya Ruang Tunggu tuh gue suka banget artworknya. Titik terendah tuh gue suka banget. Rumah Kenapa Kompas lu gitu bisa ya. nyampe mikir kayak gitu? Apakah ada teman-teman yang bantu ide kreatifnya? Oke, sebenarnya kalau buat ide kreatif visual tuh gue tektokan sama fotografer gue, namanya Yogo. Siapa Yogo? Prayogo Yudo, lu lihat foto-fotonya. Jadi emang gue pengen banget mood artworknya tuh lumayan. Kalau pernah nonton film-film Wes Anderson gitu, gue pengen dapetin warna-warna atau mood yang seaneh itu gitu loh. Betul. Gitu. Terus ya udah gue bilang ke dia gitu. Gue kasih referensi seni yang gue suka, kayak yang pop banget kayak Jeff Koons gitu. Gue suka seniman kayak gitu. Terus
ya udah deh, kayaknya biar gampang dan biar lu nggak harus selalu hadir foto, kita pakai benda-benda aja yuk. Akhirnya ya udah deh, itu jadi solusi juga. Apalagi waktu pertama awal pandemi kan masih orang kayak gue nggak berani deh ketemu lo. Ya udah lu beli aja nih barang ini habis itu lu foto ya. Akhirnya itu bisa dilakukan dan lebih mungkin ngefoto objek bisa apa ya, kan lu nggak harus ngedirect orang, lu nggak harus apa, jadi prosesnya juga lebih efisien. Oke. Coba kasih gue arahnya. Nice, ternyata keren banget. Dan warna-warnanya itu keren gitu loh. Gak mungkin gak nengok gitu. Iya. Dan berarti lo benar-benar ya itu kembali lagi ini menurut gue sih kejutan yang lumayan beda ya dibanding lagi waktu bicarakan. Kalau dibilang kan ya jangan dibanding-bandingin album, tapi ya lumayan beda aja gitu loh strategi komunikasinya, termasuk pemilihan warna itu kan dipikirin banget. Itu kan berarti lo ngulik banget ya sebenarnya, Les. Lo baca atau lebih suka lo emang lihat artwork atau apa gitu? Gue lebih baca juga tapi nggak sebanyak itu. Gue lebih lihat artwork. Terus kan gue juga emang kuliah gue seni ya, jadi gue ngerasa kalau pengetahuan gue nggak dipakai sayang nih di sini. Akhirnya ya udah gue kemukakan di situ. Dan gue juga ngerasa apa ya, gue tuh lumayan pengen ngebuang image rapper tuh harus garang semua, dark, baju all black. Dan gue rasa itu tuh lumayan nempel di gue. Jadi kayak ya udah nih, gue kagetin aja pakai warna-warni. Gue kaget. It works banget. Kayak lu keluar masuk kamar mandi, keluar jadi orang yang beda aja. Terus begini sekarang. Oke, kayak gitu. Tapi emang itu aim lu berarti, lu pengen merubah image lu gitu ya? Itu aim gue, karena apa ya? Ya gue takutnya orang, bukan takutnya juga sih, kayak ya persepsi orang ke gue tuh nggak kayak gue yang sebenarnya aja. Gue lebih khawatirin itu sih. Lu lebih mau coba lebih lu aja sekarang. Iya, ini gue aja gitu. Jadi ini bisa dibilang ini lo banget ya. Ya ini growth aja sih, pertumbuhan growth, gitu. Growth. Nice. Tapi ada yang sempet ini nih analisa gembel nih, ya kan? Dia yang bilang, wah, Les nih di belakangnya ada seseorang yang mengontrol, segala macamnya ini, art directionnya segala macam, terus kemudian visual dan all lah gitu, strategi komunikasinya. Is that true? Gue punya ada manajer kayak si Mario, habis itu ada temen tektokan brainstorm gue, ada Prayogo, dan kayak buat marketing juga ada teman-teman tentunya. Mereka ngasih gue asupan ide, tapi most of the time itu datang dari kepala gue, konsep-konsepnya. Gitu. Nice. Walaupun dalam proses eksekusi tentunya gue nggak mungkin lah eksekusi semua sendirian. Iya, betul pastinya butuh teamwork kan untuk lu butuh tim. Ya lu biarpun misalkan solo pun lu akan tetap butuh tim gitu. Pasti betul. Nah, lo sendiri sekarang di bawah label nggak sih? Enggak, gue nggak boleh. Maksudnya kayak Preachja itu lebih kayak apa ya? Mereka bantu memanage gue, tapi kayak kalau sebagai label jadi yang serba diatur ya enggak sih. Gue kayak udah Tuan 13 Westwell kayak gitu sih statusnya. Lebih kayak aja gitu. Berarti fam ya. Oke. Nah, nice. Ke depan 2021 nih kayaknya udah dalam waktu 1,5 bulan lagi ya. Kurang 36 hari lagi kayaknya. Nah itu lo udah ada rencana apa, Les? Sebelum lo jawab, gue gak mau jawaban lu nulis album lagi. Kasihan rapper yang lain, Les. Itu tuh gue mau bikin showcase virtual. Wah, ya ini dia. Showcase album lu? Showcase album gue. Wow. Udah gitu itu nanti gratis, lo nggak perlu bayar apa-apa, tinggal nonton aja di YouTube. Di YouTube ya? Di YouTube. Platformnya di YouTube. Platformnya di YouTube. Bulan Januari. Tanggalnya boleh dibocorin? Tanggalnya gue nggak mau bocorin sekarang, tapi bulan Januari. Lo mau bocorin tanggal apa episode nggak tayang nih? Gue mau gue bocorin genteng aja. Jadi Januari 2021 Les akan ada virtual showcase. Yoi. Dari album Puncak Janggal. Wow, menarik. Pasti depannya awal-awalnya ada tumpengan dulu. LED tumpeng semua belakang.
Pengennya sih gitu. Ada Raven di belakangnya tuh, bikin tumpeng gede. Nah iya, Raven tuh temen-temen gue juga. Tuh kan, syarat tuh Raven. Menurut gue emang paling penting kayak lo harus ada di lingkungan yang mendukung lo, lingkungan yang juga berkarya dan produktif juga. Jadi lo saling bisa ngasih referensi. Betul. Ya, itu sih. Kalau orang bilang kayak di belakang gue ada siapa, mungkin bukan di belakang, mungkin di samping kiri kanan gue. Berarti showcase ya, virtual concert ya, virtual showcase ya. Apalagi, Lace? Gue lagi bikin talk show kayak night show Jimmy Fallon gitu-gitu juga. Tapi gue hostnya. Di sini gue jadi guest, di situ gue host. Oke. Tapi ya itu juga jadi pelajaran yang seru sih karena apa ya? Gue suka nge-rap, tapi emang gue juga pengen coba hal-hal yang lain sih. Kalau bisa belajar jadi host, mungkin gue kalau bisa belajar acting gue juga mau aja sebenarnya. Oke, alright. Lu nggak membatasi diri lu ya, men? Gue nggak membatasi diri gue, kayak udah tiba-tiba gue punya bisnis misalnya tiba-tiba makanan gitu kan. Tapi emang gue dan Les pengen jadi kayak Oka Antara sih, kita pengen main film. Pengen sih gue. Cuma lu bayangin deh kalau gue kadang-kadang kepikir, mungkin dia main film karena ngasih jalan ke kita ya. Kalau dia udah ganteng terus jago, ntar gue ngapain? Iya kan? Iya. Kelar lo semua. Kelar, nggak ada di dunia. Syarat tuh Oka, mudah-mudahan Oka kapan-kapan kita ada kesini aja kali ya. Susah tuh kayaknya tuh. Coba deh, bisa sih harusnya. Oke. Jadi konsepnya itu berarti akan ada di YouTube channel lo. Iya, gitu, ada di konten YouTube channel gue, betul. Kapan tuh rencananya? Januari itu udah ada. Desember udah tayang kok. Oh, ada Desember udah tayang. Iya. Namanya? Udah tayang, maksudnya pemberitahuannya. Enggak, talk show-nya kan? Iya, nama. Talk show-nya. Iya. Talk show-nya. Kita masih showcase nih. Showcase-nya masih Januari. Udah pindah, kamu kemana aja? Aduh, saya Biasalah. Showcase-nya belum kelar, saya masih mau nanya Tadi ini udah pindah ke talk show. DJ set kah, full band kah? Ya udah balik lagi, balik lagi sebarang. Showcase dulu nih, gue mau nanya nih full band kah atau DJ set kah? Karena lu kan juga. Gue selalu full band sih. Nice. Itu Ada Ewat, Ewat lagi. Yoi, Ewat drum band. Oke. Pemimpin drum band. Dan di showcase ini apakah semua feature yang ada di album lo akan ada di situ? Enggak semua, sebagian. Oke. Karena gue yakin sebagian besar bakal ada yang sibuk sih. Jadi sebagian. Nice. Sebagian. Oke. Durasi bakal berapa lama teman kalau bayangan lo? Waduh, durasi belum tahu kan, kita belum syuting, belum nyoba sih. Tapi persiapan di sana udah jalan ya? Persiapan lagi jalan. Wow, seru sih. Oke. Udah nanya. Udah. Saya mau nanya talk show lagi. Udah, mau bikin showcase juga. Dia mah sering udah. Kalau talk show-nya judulnya apa nanti title-nya? Hang in there. Hang in there. Iya. Apakah akan di shoot di Stufa It? Enggak. Gue syuting di studio sih. Jadi kayak kayak acara night show gitu. Gue di meja, abis itu ngobrolnya lumayan jauh-jauhan. Kayak tadinya mau ada laptop tapi gue takut tukul banget. Kembali ke lab. Iya juga sih. No, iya itu langsung memperburuk sih. Jangan ya. Kalau mau ambil PS Nintendo Switch boleh lah. Iya. Tadi aku sambil main Nintendo Switch gitu. Nggak apa, cepet please jangan laptop. Oke. Tapi apakah ada kayak semacam mungkin ada live show-nya juga gitu menggunakan alat musik nggak? Jadi talk show aja. di sini gue kayak malah pengen kayak nunjukin sisi lainnya. Misalkan lu musisi atau rapper yang gue bahas malah nggak musik gitu loh. Oke. Kayak lu. Jadi tamu lo bisa siapa aja ya? Jadi tamu gue lumayan bisa siapa aja. Oke. Berapa lama durasinya biasanya kan? Itu ya paling lama 15 menit 20 menit sih gue ngincer ya. Itu bakal berapa lama sekali tuh keluar? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 kali. Iya. Berarti sudah mulai syuting nih ya? Udah mulai. Wow. Susah kita aja 2 kali susah banget dapet list kesini. Tapi I think this is the best time karena udah rilis album. Iya. Semua programnya belum keluar, kita udah obrolin. Iya, di-cut nih. Emang right moment banget ya. Bener emang everything happens for a reason. Bener. Tapi apa yang bikin lu tiba-tiba mau punya program talk show, men? Dan gak hip hop gitu? Masih ada suasana hip hopnya pasti, itu kan nggak bisa dipungkiri ya. Yap.
Tapi ya gue pengen lagi-lagi ngeluasin hip hop gitu. Kalau gue bikin talk show hip hop yang gue bahas lagi-lagi skill atau cara nulis lirik, pasti ya penontonnya anak-anak hip hop aja. Tapi gimana cara orang yang bahkan tadinya nggak peduli mungkin sama nama-nama rapper lokal, jadi kayak seru nih orang musiknya kayak apa ya? Oke, Itu sih pancingannya tujuan ke gue. situ ya. Jadi clickbait untuk akhirnya bisa mendengarkan lagu orang tersebut di Betul. digital platform. Right. Wow, seru ya Les program-programnya. Iya. Wow. Tapi Les, gue nggak tahu ya. Correct me if I'm wrong gitu. Tapi dulu gue ingat banget, kayaknya lo sempet pernah mengucapkan gue nggak mendengarkan lagu lain selain hip hop. What changed you? Waktu kecil gitu sih, kayak sesuatu yang apa ya, waktu gue SMP SMA, maksudnya kayak gue denger tapi gue nggak bisa itu nikmatin gitu. Yang bikin gue denger adalah karena gue baru sadar inovasi di hip hop tuh adalah hal yang paling penting. Kayak menurut gue musisi-musisi yang jenius di hip hop, misalkan contohnya paling gampang Kanye West gitu ya, referensi-referensi dia adalah dari musik genre lain. Kayak ketika lu nyempel lagu, yang lu sampel kan bukan lagu hip hop, adalah lagu jazz, adalah lagu rock, adalah lagu India mungkin. Dan berdasarkan asas itulah gue jadi mau meluaskan horizon gue gitu. Oke, nah itu buat teman-teman di luar sana, dengerin hip hop doang nggak apa-apa juga gitu. Tapi make sure that lo masih bisa explore ke mana-mana, karena emang dunia itu lebar sekali. Ya, referensi itu bisa didapatkan dari mana aja, Dari mana musiknya. Betul. Wow, oke. Wah, ini Ki ngulik puncak janggal, ya kan? Terus kegiatan lagi, nulis. keluar kita ngobrol. Masih banyak nih kayaknya. Belum gogonnya nambah bisa sih. Oh iya, benar. Woi, ini bahas-bahas gogon. Benar, gogon. Siap. Kita dengar Les digogonin apa ya? Les digogonin apa? Emang ada yang berani gogonin? Oh iya, tuh berani kamu. Tapi emang tapi tadi sih gogonnya itu ada siapa sih yang dibalik Les itu? Siapa? Itu gogonnya. Tapi ternyata teman-teman yang ada di saya lihat sampingnya. di baliknya ada siapa? Ada istrinya ternyata. Ada Intan ternyata ya. Oke, jadi ini juga sekaligus kita belum menutup. Belum masih mau ngobrol-ngobrol lagi, cuman yang satu ini mau lewat nih. Ini salah satu yang apa ya, seseorang yang juga membuka lebar referensinya kemana-mana. Yap. Ya Dan kan? cara bergeraknya sekarang gue makin suka deh. Ya, betul. Lebih kayak mengedukasi informasi lebih bagus sekarang. Siapa nih? Mungkin ini Bang Julid. Mungkin Bang Julid sudah kena hidayah dan sekarang lagi mau Ya, bergerak. dia udah keluar dari pisang molen itu, yang apa, truk molen itu yang dia kemarin masuk kan, ya kan? Terus ini dia keluar. Berarti Gitu. ini udah Bangga Julid nih. Bangga Julid. Ya enggak juga. Oke, kalau gitu. Kurs. Ya udah langsung aja daripada UPI kurs, ya kita ke Gogon. gosip on the deal. Let's go. Balik lagi dengan Bang Julid di Gogon GOGON, gosip-gosip on the deal, bareng Yako dan Tuan 13 atau John Parapat. Jadi kalau di Gogon minggu lalu kita ada macam-macam ya kan. Minggu ini ada apa ya yang panas dan panas pastinya. Tontonin. Gue ada informasi nih ya, Bang Julid ada informasi Mbak Oklin itu kayaknya lagi ada masalah dengan salah satu hatersnya. Jadi Mbak Oklin menulis, hatersnya itu mungkin senior ya yang ngelihat Mbak Oklin kayak gitu, terus dia nge-rap pertama kali terus dibikin seperti itulah ya. Terus tiba-tiba Mbak Oklin tuh nulis di story-nya, si inisial W, kalau nggak salah inisial W itu lagi main di TikTok, dan kalau setiap produksi itu meminjam uang dari cewek-cewek hit lah pokoknya gitu. Cuma siapa yang dimaksud sama Mbak Oklin ya? Bang Julid bingung, soalnya nggak ada kelanjutannya tuh, hanya ada 2 story, dan Bang Julid juga sempat dikirimin sama Otesyeh. Tapi semoga senior dan junior itu kita hilangkan lah ya, perlahan kita kikis perlahan, karena senior kan lu tahu artinya ya kan, sering nih orang, kalau junior juga nih
orang ya kan. Ya udah, jadi tetap harus bareng, yang akur, yang senior mengedukasi, yang junior juga menghormati. Akhirnya enak nih kalau jalan bareng ya kan. Cuman siapa sih yang dimaksud sama Mbak Oklin? Kalau kalian ada yang tahu langsung tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, ini agak serem juga nih kalau kita ngomongin Abang Tufail Al-Ghifari. Tahu kan ya, di zamannya Abang Homicide, Abang Tufail Al-Ghifari, terus zaman-zaman lama tuh ya. Kalau Bang Tufail Al-Ghifari ini selalu membawa religius di setiap lagu yang dibawain gitu. Nah, di postingannya Bang Tufail Al-Ghifari itu mengkritisi kegiatan FPI yang kemarin membuat kerumunan massa tuh karena kedatangan Habib Rizik Syihab waktu ke Indonesia. Karena menurut Abang Tufail Al-Ghifari tidak dibenarkan untuk membuat kerumunan seperti itu di era PSBB. Jadi itu bukan pembenaran juga gitu kan ya. Jadi kita harus berpikir ketika kita harus membuat kerumunan. Kalau emang kita membuat kerumunan, sekolah tuh dimasukin ya kan. Terus gigsnya anak-anak hip hop dibikin lagi, biar Flap juga nggak bingung, Mbak Yaku juga nggak bingung bikin virtual terus. Dibikin gigs sekalian, diramein, tapi asal ada protokol kesehatan, kasih kartu gitu kan. Covidnya nggak ada, gigsnya diadain dong. Jangan diisukan ada covid terus ternyata nggak ada gitu. Tetap harus konsisten untuk satgas covid. Bukan berarti satgas adalah satuan tidak tegas, harus tegas. Hukum di Indonesia harus ditegakkan. Marah nih sekarang Bang Julid ya kan. Selanjutnya kita punya dari Lucky Lele Pari. Lucky Lele Pari yang udah ada di Jenderal Petruk nih, yang ada di Jenderal Petruk official, yang lagunya sangar-sangar semua. Sama yang kemarin ngeluarin Hero Gila. Tiba-tiba di statusnya ternyata kok galau. Kenapa Bang Lucky Lele Pari? Ada masalah dengan cinta-cintaan. Jangan ikut-ikutan Abang Marvel dong. Biarkan Marvel aja yang bucin. Lau jangan bucin. Biarin Bang Marvel yang bucin. Lau tetap pada karakter distract. Ya walaupun kadang-kadang juga melo sih ya. Kadang-kadang juga melo. Tapi ternyata ya itulah manusia gitu kan. Rapper juga manusia, jadi punya rasa. Selanjutnya kita masuk ke kota Cirebon. Kalau ngomong Cirebon, kita ada Project Q ya kan, kita ada Q Record. Tapi kita nggak ngebahas itu. Kita ngebahas tentang Abang Sony Chill yang tiba-tiba membuat break sejenak untuk musik kata. Wow, ada apa ya? Sampai Bang Sony Chill menghentikan musik kata. Dulu nama musik kata itu dari musik koran diubah ke musik kata dan berjalan 2 orang. Tiba-tiba break. Ngomongnya sih biar kontennya lebih mateng lagi ya kan. Ya harapannya Bang Sony jangan pernah berhenti dari musik koran ke musik kata. Habis ini ganti musik halaman atau musik kalitas atau musik julid. Itu lebih keren. Kamu Bang Julid aja ya kan. Bang Julid datang ke Cirebon nanti kirim orang Bang Julid dari Cirebon tapi orangnya ya kan. Tetap terus untuk jalanin kontennya. Yang produser-produser ngajakin rapper dari tiap daerah yang hot-hot diajak terus Bang Sony. Semangat. Yang baru-baru nih, yang baru-baru Abang Wendy Cagur alias Fake Ink Shit tiba-tiba muncul di postingan kalau Bang Wendy Cagur ini akan merilis lagu baru. Bareng siapa? Bareng Bang Indra Domdom yang juga rapper. Kalau rapper namanya Gandhi, kalau produser namanya Domdom. Nah itu akan bikin satu track kira-kira ya. Kalau Bang Domdom yang karakternya bisa bawa chill, bisa dibawa galak juga bisa. Jadi apa Bang Wendy Cagur ini ya? Apakah bakal berbeda dengan karya yang pertama yang bareng Kang Iwa? Atau masih sama-sama aja patternnya ya? Apakah dibawa ke karakter meh-meh ataukah dengan karakter Bang Wendy? Kayaknya seru juga tuh kalau dibahas ya kan? Semoga Bang Wendy Cagur terus mengajak orang-orang untuk berhip hop dan terus menyebarkan energi hip hop kemanapun. Kalau bisa ajak artis-artis lain di Indonesia buat nge-rap ya, bisa aja Andre Taulani ya kan diajak buat nge-hip hop.
Bisa juga si Raffi Ahmad diajak nge-hip hop, nggak apa-apa, nggak usah nge-pop. Ajakin semua nge-hip hop dan kita bakal selalu support dan hip hop kita semakin membesar. Itu dulu. Yang Julid pamit dan terus sebar kebaikan dimanapun kalian berada dengan hip hop yang kalian punya, dan terus pantengin Hip Hop Fore by Mugas. Jangan lupa ketik komen, pencet like dan subscribe channel ini untuk ngebuat media hip hop paling gila di Indonesia. Oke, Bang Julid pamit dan Yako Tuan 13 atau Bang John Parapat. Bye bye. That was Bang Julid dengan Gogon Gosip on the day. Gue baru tahu loh matanya Bang Julid merah. Dia adalah keturunan ayam cemani ternyata. Merah. Mata merah, darah hitam. Gigi kuning, mabuk. Goblok. Soal itu dikat ya teman-teman. Kamu. Tenang, ada editor saya. Iya, oke. Tapi gue punya gosip dikit nih. Apa tuh? Jadi Lloyd Pop. Wow. Iya, dia Talkbox salah satu ya. pemain Talkbox. Dulu nama grupnya apa? Duh, gue lupa lagi. Is Rider, bukan sih? Ya, Bukan. sama Andi juga kan? Iya. Ya udah. Aduh itu. Rough Riders. Bukan itu mah dia X. Oh iya. Something Rider. Iya, bukan ada Rider ya. Iya. Nah, Kenapa dia? Dia kemarin kan memang sepertinya kan, udah hijrah. Terus kemudian tiba-tiba dia upload Instastory menunjukkan bahwa dia mengupload ulang video-videonya yang tadinya udah ada di YouTube dibuka lagi. Dan waktu gue coba tanya itu, wah alhamdulillah udah ini lagi, apakah ini pertanda lo akan jalan lagi nih? Dia bilang insya Allah lagi bikin studio lagi, terus insya Allah kalau lancar akan kembali bermusik lagi. Wow, the Talkbox King is back. Karena ada benar-benar masanya ya, memang Lloyd itu sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana gitu loh. Jelas. Wow. Jadi menarik. Makanya. So Lloyd Pop kita nggak sabar untuk karya-karya yang akan rilis lagi ke depannya. Mudah-mudahan lancar semuanya, studionya jadi dan ya udah kita tunggu karya-karya. Pasti jadinya beda dan karena fase hidupnya juga udah ngelewatin banyak hal yang lain. True. It's gonna sound different and new. Yeah. Wah, seru sih. Oke, wah. Nah, tadi kita udah bahas project, udah bahas album ya, udah pasti kan, Puncak Diangga, udah bahas talk show, udah bahas Tufaid, udah bahas apa lagi tuh, showcase, sudah. Apalagi Lis? Ini. Apalagi? Album bakal ada fisik gak sih, men? Album merchandise sama fisik nanti pasti ada. Oh, jadi dibanding dari masalah merchandise? Iya. Wah, nice. Tapi merchandise kaos turun dari langit, hasil pemenang kontes buat turun dari langit kemarin juga masih ada, masih bisa dibeli. Oke. Gitu. Menarik. Berarti akan ada fisiknya dari Les nih. Iya dong. Barengan sama merchandise. Yes. Ekspektasi lo tuh sebenarnya apa sih dengan album ini? Lumayan menyulitkan ya buat gue jawab. Sebenarnya ekspektasi gue adalah ya satu, tadi jelas memperluas reach-nya ke orang-orang yang gak dengerin hip hop juga, agar mereka bisa lebih familiar dengan lirik rap atau lagu hip hop yang bahasa Indonesia terutamanya. Karena gue ngelihat kayak orang-orang Indonesia gitu yang gaul-gaul atau siapapun lah sebenarnya familiar sama hip hop, tapi hip hop luar. Tapi kalau dikasih hip hop sini mereka kayak kok aneh gitu. Iya. Itu sih pertama itu. Yang kedua emang ya gue juga pengen kita bisa punya crowd yang mungkin gak kalah besar sama musisi genre lain. Jadi kita juga bisa hidup atau manggung layaknya seorang musisi dan seniman seharusnya mungkin. Amin. Dan gue emang pengen bikin seni aja juga sih. Dan gue juga pengen harapan gue ya albumnya bisa diterima kurang lebih gitu aja sih. Kayak musisi pada umumnya kalau ngeluarin karya apa sih ya, lu pengen bisa manggung, lu pengen bisa hidup, lu pengen bisa makan dari situ juga, lu pengen ibaratnya ini bibit yang lu lempar ke tanah, lu pengen bisa jadi pohon yang sebesar-besarnya lah. Iya. Nice. Nice banget. Tapi lo ada pertanyaan lagi kah? Saya rasa sudah cukup dijawab sama Abang Les. Sebenarnya kalau misalnya mau dipanjangin panjang banget ini. Panjang banget sih. Oh, jadi karena gini Les, karena kalau aneh kalau datang ke sini lagi
Karena 2 episode aneh dong. Jadi lu harus undang kita ke konten lu mau nggak mau. Iya. Sorry banget nih. Kalau lu Kayaknya mau gitu. gue undang. Gue siap. Tapi satu lagi, gue penasaran, lo akan tetap melakukan kelas hip hop lo dengan Double Deer? Oh itu masih jalan sebenarnya dari kemarin. Ya, Itu oke. tuh masih jalan sama Double Deer dari kemarin sama At America juga dan Oh, baru oke. selesai. Ya. Cuman jujur gue rasa gue kayak butuh untuk pause dulu. Kenapa? Karena gue juga perlu belajar lagi. Ketika gue belajar lagi, gue juga jadi bisa apa ya, ibaratnya ilmu yang dibagikan bisa lebih terupdate. Yap. Ya, betul. Nice. Karena menjadi guru itu nggak cuman lo mengedukasi, tapi lo belajar mendengarkan juga kan. Siap gitu. guru. Iya, itu belajar banget sih. Siap guru. Kamu tak duduk lo. Mana tadi samuraiku? Jangan Bu. Oke. Ampuni saya. Oke. Right. Wow, ini banyak banget yang udah kita obrolin Yoi, hari ini. Untuk selanjutnya lo kalau misalnya emang mau tahu lebih banyak, Liz tuh lagi sering banget bukan lagi sering banget, di Twitter itu lebih banyak ngoceh sebenarnya. Iya, ya emang tempatnya kan. Tempat-tempatnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang sosial media yang lo paling nyaman untuk ini apa? Sebenarnya gue nggak senyaman itu sih di sosial media. Baru-baru aja ya untuk kepentingan berkomunikasi. Iya. Untuk kepentingan dapur ngempul ya. tapi perlu ya gitu. perlu, ya. Di Twitter ada Lace ya kan? Ada Lace92_ sama di Instagram juga Lace92_ Oke. YouTube channel YouTube-nya? Lace. Iya. Oke. Nice. Nah, jadi berarti kelas ntar dulu. Nanti mungkin Bang Julid kali tuh undang Lace untuk kelas malam. Boleh. Jadi Ya. si Bang Juli tuh punya program kayak kelas Sharing. Zoom gitu men. Oke. Jadi kayak pembicaranya ganti-ganti, ada tema apa, pembicaranya siapa. Oke. Nah mungkin di Bang Julid bisa ngerepotin Les untuk jadi salah satu pembicara di Keles Malam. Kelas malam. Namanya gak banget Keles Malam. Kemarin ada Jovan Arvisco. Ada Jovan, terus oke, ada Fat One juga sebelumnya. Ada Fat One, Iya, ada iya, berbagai macam Yap. inilah narasumber gitu Yap. untuk berbagai macam ilmu gitu ya. Alright, well thank you banget Les atas waktunya. Thank you Mbak. Thank you Udah tahun 13. mampir ke sini di sela-sela kesibukan mempromosikan album Yes. terbarunya. Mudah-mudahan Puncak Janggal ini jadi apa ya, masterpiece sih menurut gua, salah satu album yang masterpiece sih di 2020 ini ya. Hopefully, ya. Dan menjadi menambah proses perjalanan lo di 2021. Amin. Amin. Sukses proyek-proyek kedepannya ya. Amin. Thank you. Alright. Well, udah kali ya. Lalu ada yang mau lo share nggak atau mau kasih statement apa gitu ke teman-teman yang nonton men, sebelum kita closing ini? Oke, gue mau shout out ke semua teman-teman gue yang sudah membantu proses Puncak Janggal, terutama produser Randy MP, fotografernya Prayogo Yudo, shout out to Mario Cesar juga, shout out ke istri juga Intan Prisanti lagi nunggu di depan. Abis itu buat Mugos, buat Upi Tuan 13, buat Yako udah ngundang gue, thank you. Dan buat teman-teman hip hop, pelaku hip hop kayak tadi kita udah ngobrolin juga, jago bermusik dan ngeluarin musik, produktif ngeluarin musik itu baru 20% dari tugas. 80%-nya kita masih sangat banyak PR-nya, dan kalau bisa lu cari tahu sedini mungkin gitu. Nice, penutup yang sangat baik teman-teman. Betul, gue tahu nama album berikutnya. Apa? 20% versus 80%. Oke. Ya. Kurang ya. Tapi ya sudah lah ya. Kalau mau tahu lebih banyak, langsung aja ikutin social media yang Lace. Dan you know that this is the end for today's episode. What's poppin'? Thank you so much for watching. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.